warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Prayogi Alfajri, NIM 19020073 dari kelas Fire and Safety B, ingin mempresentasikan tugas UAS bahaya fisik tentang edukasi ketiga di lingkungan sekitar. Pengertian atau definisi dari bahaya merupakan semua sumber situasi maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja. Bahaya juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, situasi maupun zat yang dapat menyebabkan kerugian, baik fisik maupun mental terhadap seseorang. Bahaya fisik adalah bahaya yang dapat menjadi faktor atau keadaan yang dapat menyebabkan bahaya tanpa atau dengan adanya kontak. Biasanya, bahaya fisik diklasifikasikan sebagai bahaya lingkungan atau pekerjaan, radiasi tekanan panas dan dingin, getaran, dan kebisingan. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Bahaya listrik adalah sesuatu yang dapat mendatangkan atau menimbulkan kecelakaan, bencana, kerugian, dan sejenisnya yang diakibatkan oleh adanya arus listrik. Dampak atau risiko listrik. Ada 3 bahaya yang diakibatkan oleh listrik, yaitu 1. Tersengat listrik, 2. Panas atau kebakaran, 3. Ledakan. Pada arus yang besar, arus listrik bisa membakar kulit dan daging kita. Yang paling bahaya adalah jika arus tersebut mengalir melalui jantung atau otak. Jika arus kejut listrik yang mengenai tubuh, maka akan menimbulkan 1. Berhentinya fungsi jantung dan terhambatnya pernapasan. 2. Panas yang ditimbulkan oleh arus dapat menyebabkan kulit atau tubuh terbakar, khususnya pada titik di mana arus masuk ke tubuh. 3. Beberapa kasus menimbulkan dapat pendarahan atau kesulitan bernapas dan gangguan syaraf. 4. Gerakan spontan akibat terkena arus listrik dapat mengakibatkan cedera lain, seperti akibat jatuh atau terkena atau tersandung benda lain. Bahaya listrik dapat terjadi karena tindakan beresiko seperti 1. Menghubungkan kabel listrik dari rumah ke rumah dengan cara ilegal. 2. Pemakaian extension kabel atau colokan listrik yang disambungkan dari beberapa jenis sumber sampai penuh. Contohnya, televisi, kulkas, rice cooker, microwave, serta lainnya. Kabel listrik yang mengelupas serta berceceran di lantai. Bahaya dari listrik. Sumber bahaya dari listrik adalah 1. Karena instalasi listrik yang tidak aman. 2. Tidak rapi dan mudah terjangkau anak kecil. 3. Penggunaan perpanjangan kabel melebihi jumlah dan kapasitas. 4. Menggunakan kabel listrik yang sudah usang. 5. Kebiasaan membiarkan kabel charger yang tidak terpakai tersambung pada sumber listrik. Hal-hal yang mungkin kita anggap sepele tersebut merupakan sumber terjadinya bahaya tersengat listrik atau terjadinya hubungan arus pendek yang bahkan bisa menyebabkan kebakaran. Oleh hal tersebut, maka kita harus mengandalkan pengendalian yang harus dilakukan antara lain eliminasi. Menghilangkan sumber bahaya listrik dengan cara 1. Menutup semua instalasi yang terbuka. 2. Mengisolasi bagian konduktor. 3. Memperbaiki kabel yang terkelupas atau rusak. Substitusi. 1. Mengganti bagian kabel yang terkelupas atau rusak. 2. Gunakan kabel dengan kualitas yang baik. Engineering control. 1. Gunakan cover atau pelindung pada kabel. 2. Tempatkan pada tempat yang sulit untuk dijangkau. 3. Tempatkan pada tempat dengan pencahayaan yang cukup. Administrative control. 1. Membuat jadwal untuk pengecekan secara berkala setiap 1 bulan sekali. 2. Membatasi penggunaan listrik. 3. Hindari penggunaan listrik yang berlebihan.
4. Memeriksa dan memelihara peralatan listrik dengan baik. APD alat pelindung diri. 1. Gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan sepatu khusus untuk bahaya listrik apabila diperlukan. Tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi kecelakaan terkena sengatan listrik. 1. Jika mungkin, putuskan aliran listrik. 2. Apabila aliran listrik tidak dapat diputuskan, gunakan potongan kayu atau tali untuk memindahkan korban kecelakaan. 3. Bila pernapasan korban berhenti, berikanlah pernapasan buatan, dan bila jantungnya berhenti, lakukan pijatan ke arah jantung dan lanjutkan tindakan ini sampai bantuan kesehatan datang. 4. Minta bantuan seseorang untuk mendapatkan bantuan pertolongan pertama, dokter atau ambulans. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Demikian presentasi singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.